Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang rubrik beban kerja dosen. Nah, rubrik ini kita derivasi dari rubrik yang dikeluarkan oleh Kemendikbud ya. Dan sudah kita adaptasi, kita adopsi untuk sesuai dengan kebutuhan kampus. Dalam hal ini UIN Sultan Toha Saifuddin. Rubrik ini dipersembahkan oleh LPM UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Bapak-Ibu sekalian, kita mulai ya. Jadi ini nanti menjadi dasar dari pedoman dalam penyusunan laporan kinerja dosen. Dan saya akan menyampaikannya secara secara umum, secara global, dan ini nanti bisa dibaca sendiri oleh Bapak Ibu dosen. Yang pertama adalah pada aspek pendidikan ya, aspek pendidikan. Nah, untuk kegiatan perkuliahan itu nilainya nilai SKS per semesternya itu 1. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mengajar 3 SKS maka nilainya 3. Ya, 3 kali 1. Sedangkan untuk perhitungan poinnya itu adalah jumlah pertemuan real dibagi dengan 16. Jadi kalau Bapak Ibu masuk 14 kali, itu dibagi 16 baru dikali SKS. Itulah poin yang harus diinput di laporan kinerja dosen. Sedangkan buktinya, BP di sini, bukti penugasan, itu wajib melampirkan SK rektor. Ya. Atau kalau tidak ada, ya bisa dengan surat yang dikeluarkan oleh dekan, surat tugas yang dikeluarkan oleh dekan. Sedangkan bukti dokumen itu adalah presensi. Dalam hal ini, form yang direkomendasikan adalah form yang dikeluarkan LPM, yaitu daftar hadir dan realisasi RPS, rencana pembelajaran semester. Itu form yang valid yang dikeluarkan LPM. Jadi kemudian yang kedua, nilai ujian. Nilai ujian juga wajib menggunakan form yang dikeluarkan LPM. Kenapa? Karena dengan form yang dikeluarkan LPM itu ada kolom validasi atau ada kolom tanda tangan dosen. Jadi beda misalnya kalau menggunakan bukti screenshot input nilai pada PIPD, yaitu tidak ada validasinya, tidak ada tanda tangan dari dosen yang bersangkutan. Kemudian juga perlu ditegaskan di sini bahwa untuk SK rektor dan dekan ya itu wajib ditandatangani dan distempel oleh pejabat terkait ya, tidak boleh melampirkan surat atau SK yang tidak tertandatangani atau juga tidak terstempel. Berikutnya, membimbing seminar. Ini satuan hasilnya setiap semester. SKS per semester itu 1. Jadi yang dimaksud sebenarnya di sini menurut keterangan dari Prof. Rambat adalah seminar yang dimaksud adalah seminar keilmuan, jadi bukan seminar proposal. Untuk seminar proposal mungkin dilaporkan saja di laporan remon. Di sini yang dimaksud adalah seminar keilmuan. Buktinya SK rektor, bisa SK dekan, atau surat tugas dari Kaprodi. Tidak dibatasi jumlah mahasiswanya, di poinnya hanya 1 per semester. Bukti dokumennya nanti adalah daftar hadir, atau bisa langsung dengan sertifikat mahasiswa mengikuti seminar tersebut. Yang ketiga adalah membimbing kuliah kerja nyata atau PPL atau PKL. Ini nilai per semesternya adalah 2. Bukti penugasannya adalah SK rektor atau juga boleh dari LP2M atau dari dekan. Ya, jadi surat keterangan dari sedangkan bukti dokumennya, bukti kinerjanya adalah surat keterangan dari LP2M. Jadi yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan atau dosen yang bersangkutan telah
melakukan pembimbingan. Berikutnya adalah membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi, dan laporan akhir studi yang sesuai dengan bidang tugasnya. Di sini ada pembimbing utama ya untuk disertasi, poinnya 1,33. Ini fix nilainya, tidak usah dipertanyakan lagi. Untuk tesis nilainya 1, skripsi nilainya 0,5 sebagai pembimbing utama atau pembimbing 1. Bukti penugasannya SK Rektor atau dekan atau direktur. Sedangkan bukti dokumen atau bukti kinerja adalah bukti bimbingan, kartu konsultasi. Ya. Sedangkan perhitungannya itu dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan. Kalau kita membimbing misalnya 10 ya sebagai pembimbing utama, maka 10 dikali 1,33. Berikutnya pembimbing pendamping ya, pembimbing pendamping atau pembimbing 2 untuk disertasi itu poinnya 1, tesis poinnya 0,75, skripsi poinnya 0,25, dan laporan akhir studi 0,25. Ya, bukti penugasan dan bukti dokumentasinya sama dengan yang pembimbing utama. Berikutnya bertugas sebagai penguji pada ujian akhir. Untuk pasca sarjana, baik ketua maupun anggota itu sama. Setiap mahasiswa nilainya 0,5. Bukti penugasannya, penunjukan penguji dari direktur atau dekan. Bukti dokumennya itu berita acara. Jadi yang dilampirkan di bukti dokumen, bukti kinerjanya itu adalah berita acara ujian. Karena di sana sudah mengcover semua informasi terkait dengan ujian tersebut. Untuk penguji sarjana itu nilainya 0,25 setiap mahasiswa. Berikutnya membina kegiatan mahasiswa, misalnya sebagai penasihat akademik atau pembimbing akademik, itu 1 semester poinnya 2, bukti penugasannya SK atau surat tugas rektor atau dari dekan. Bukti dokumennya ini yang dilampirkan adalah kartu bimbingan, kartu konsultasi, penasihat akademik, dan tidak dibatasi jumlah mahasiswanya. Jadi poinnya 2 ya. Per satu program bimbingan. Berikutnya mengembangkan program kuliah baik tatap muka maupun daring. Nah, ini RPS misalnya. Ya, kita membuat RPS atau perangkat pembelajaran itu per semester nilainya 0,5. Bukti penugasannya surat tugas dari dekan, juga boleh surat tugas dari prodi untuk membuat RPS. Bukti dokumennya adalah RPS atau perangkat pembelajaran yang kita buat. Jadi RPS itu tidak dimasukkan di bagian perkuliahan sebagai bukti, tapi dimasukkan sebagai salah satu kinerja di bidang pengembangan program kuliah ya, nilainya 0,5. Ini perhitungannya setiap mata kuliah. Jadi kalau kita ampuh 5 mata kuliah, 5 dikali 0,5. Berikutnya mengembangkan bahan kuliah dalam bentuk buku ajar baik cetak maupun elektronik. Setiap buku itu dinilai 5 ya. Bukti penugasannya surat tugas dari dekan atau kaprodi. Sedangkan bukti dokumennya harus kita lampirkan, cover, daftar isi, atau kalau tidak langsung kasih link di mana buku tersebut ditempatkan di website. Kemudian diktat, modul, petunjuk, praktikum, alat bantu, audiovisual, naskah tutorial, dan sebagainya. Setiap naskah itu dinilai 1,25. Bukti penugasannya surat tugas dari dekan atau dari prodi. Bukti dokumennya cover, daftar isi, dan atau link. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya membuat diktat,
yang sudah di online kan, tinggal kasih linknya. Berikutnya menyampaikan orasi ilmiah. Ya, setiap orasi itu dinilai 1. Buktinya surat tugas dari rektor atau dekan, kemudian bukti kinerjanya atau bukti dokumennya adalah naskah orasi makalah, itu full text. Ya, dan kegiatan orasi ilmiah itu minimum di tingkat fakultas. Jadi kalau orasi ilmiah di tingkat prodi itu tidak dinilai. Berikutnya menduduki jabatan di perguruan tinggi. Nah, ini masuk poin pendidikan ya, perlu diingat bukan poin tambahan. Rektor itu poinnya 6, wakil rektor, dekan, direktur, pasca sarjana, kemudian ketua senat university itu poinnya 5. Kemudian ketua LPM, LP2M, direktur, wakil direktur ya, wakil dekan, ketua SPI, sekretaris lembaga, sekretaris senat, kepala unit, kepala pusat ya yang ada di LPM dan di LP2M itu poinnya 4. Sedangkan ketua prodi, sekretaris prodi, kepala labor itu poinnya 3, sedangkan ketua pusat studi yang dan ketua PSMF ya itu poinnya 3. Sedangkan buktinya adalah tentu SK Rektor. Ya, SK Rektor. Baik, berikutnya adalah membimbing dosen yang lebih rendah jabatannya bagi dosen lektor kepala ke atas. Jadi dosen lektor kepala dapat melakukan kegiatan pembimbingan atau pencangkokan setiap semester itu dihitung 0,5. Jadi kalau misalnya ada dosen lektor kepala yang ditugaskan oleh dekan atau rektor untuk membimbing dosen juniornya, itu nilainya 0,5 setiap semester. Kemudian untuk program atau unsur pelaksanaan kegiatan data sharing dan pencangkokan di luar institusi bagi dosen lektor kepala, kegiatan misalnya data sharing atau memandu atau menjadi mentor dosen di luar perguruan tinggi, itu dihitung setiap bulan itu nilainya 2 ya, nilai SKS-nya 2. Bukti penugasannya SK Dirjen, sumber daya tek dikti atau surat tugas dari dekan. Bukti dokumennya adalah laporan kegiatan data sharing. Berikutnya melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi. Ini dihitung lamanya, kalau lebih dari 960 jam itu nilainya 12, 641 sampai 960 8, 481 sampai 960 itu juga nilainya 6, 161 sampai 482, 81 sampai 160 1, 31 sampai 80, 0,4, 10 sampai 30 jam. Setiap sertifikat nilainya 0,15. Jadi bukti penugasannya adalah surat keterangan dari pimpinan penyelenggara, sedangkan bukti dokumennya atau bukti kinerjanya adalah sertifikat. Berikutnya ini penelitian ya, pelaksanaan penelitian. Beberapa aturan dasar yang perlu kita ketahui. Pertama adalah proposal itu nilainya 25%, laporan kemajuan atau progres 50 sampai 75%, dan laporan akhir 100%. Sedangkan untuk penulis teamwork ya, penulis pertama itu dapat poinnya 60%, sedangkan penulis berikutnya 40% ya, dibagi. Misalnya penulis pertama dapat 60%, kemudian penulis berikutnya itu dapatkan 40%, dibagi jumlah penulis berikutnya.
Dan untuk jurnal, jika baru submit itu 25% poinnya. Kemudian jika sudah diterima itu poinnya 75%. Dan kemudian jika sudah publish itu nilainya 100%. Baik, kita lihat secara rinci. Untuk monograf atau referensi, buku referensi itu setiap buku nilainya 10. Ya, dengan catatan di sini adalah bukti penugasannya harus ada dari LP2M. Sedangkan bukti dokumennya halaman sampul, halaman judul. Kalau tidak, langsung kirim atau masukkan link. Ya. Kemudian monograf poinnya 5 ya. Bukti penugasan dan bukti dokumennya sama dengan di atas ya. Keterangan dari LP2M dan link. Berikutnya hasil penelitian atau hasil pemikiran dalam buku yang dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan ya, atau book chapter. Internasional nilainya 3,75, nasional nilainya 2,5. Bukti penugasan dari LP2M, kemudian bukti dokumen link ya, atau melampirkan sampul dan halaman judul saja. Nah, kemudian untuk jurnal ilmiah, jika dia terbit pada jurnal internasional bereputasi, setiap artikel itu poinnya 10 ya. Sedangkan bukti penugasannya dari LP2M, kemudian bukti dokumennya langsung kasih link saja biar lebih lebih mudah di trace. Sedangkan untuk artikel pada jurnal internasional terindeks pada basis data internasional itu poinnya 7,5 ya. Sedangkan untuk artikel pada jurnal nasional terakreditasi Kemenristek-Dikti atau yang sering kita kenal dengan Sinta ya, masuk Sinta 1 sampai 6 itu nilainya 6,25. Ini tidak dibatasi jumlah artikel jurnal ya. Lebih dari 1 boleh. Kemudian artikel pada jurnal nasional ini yang tidak terakreditasi Sinta itu nilainya 2,5. Sedangkan jurnal ilmiah yang ditulis dalam bahasa resmi PBB kemudian namun tidak memenuhi syarat sebagai jurnal ilmiah internasional itu poinnya 2,5. Berikutnya hasil penelitian atau pemikiran yang didiseminasikan dalam bentuk proceeding internasional ya, terindeks pada skema UJR dan Scopus nilainya 7,5. Ini lebih kurang nih ya, juga terindeks pada Scopus ya, sudah di triple E ini Explore 6,25. Kemudian untuk internasional ya, proceeding internasional saja setiap artikel itu 3,75. Sedangkan nasional, proceeding nasional nilainya 2,5. Bukti penugasan itu sama. Bukti penugasannya surat tugas dan dari LPM atau dari rektor juga bisa, dari dekan. Kemudian bukti dokumen itu bukti kehadiran halaman abstrak ya, atau juga bisa langsung kirim atau melampirkan linknya saja, itu sudah cukup. Berikutnya disajikan dalam bentuk poster ya. Kalau poster nilainya 2,5 untuk internasional, 1,25 untuk poster nasional. Kemudian jika disajikan dalam seminar atau simposium lokakarya tetapi tidak dimuat dalam proceeding yang dipublikasikan, hanya diseminarkan saja. Jika dia internasional poinnya 1,25. Jika dia nasional 0,75.
Bukti penugasannya sama tadi, jadi melampirkan surat tugas atau keterangan dari rektor, LP2M dan dekan. Sedangkan bukti kinerjanya dalam bentuk sertifikat dan bukti kehadiran, atau boleh langsung mengirim link. Kemudian hasil penelitian atau pemikiran yang tidak disajikan dalam seminar simposium atau lokakarya, tetapi dimuat dalam proceeding. Nah, ini kebalik ya, internasionalnya 2,5, nasional 1,25. Kemudian hasil penelitian atau pemikiran yang disajikan di dalam koran atau majalah populer dan umum, ini nilainya 0,25. Tetap harus ada surat keterangan dari LP2M, kemudian naskah terbitan atau link. Berikutnya hasil penelitian atau pemikiran atau kerjasama industri yang tidak dipublikasikan, ya, tapi tersimpan dalam perpustakaan yang dilakukan secara melembaga. Setiap karya nilainya 0,5. Ini ada surat keterangan dari LP2M atau kepala perpustakaan. Bukti dokumennya cover dan abstrak. Kemudian menerjemahkan atau menyadur buku ilmiah, ya, diterbitkan dan diedarkan secara nasional. Setiap buku itu nilainya 3,75. Surat keterangan dari LP2M, cover, isi atau link. Berikutnya mengedit atau menyunting karya ilmiah, ya, diterbitkan dan diedarkan secara nasional ber-ISBN. Jadi sebagai editor itu nilainya 2,5. Tetap hasil surat keterangan dari LP2M dan link. Berikutnya membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan atau seni yang terdaftar di Haki internasional, itu nilainya 15. Sedangkan Haki nasional nilainya 10. Kemudian membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan, kemudian rancangan seni monumental yang tidak terdaftar di Haki tetapi dipresentasikan pada forum teragenda tingkat nasional nilainya 5. Internasional nilainya 5, tingkat nasional 3,75, tingkat lokal 2,5. Ini karya teknologi yang tidak dipatenkan. Berikutnya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Ini yang A ini tidak termasuk, B. Kemudian melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi setiap program poinnya 2. Seperti penelitian, bukti penugasannya juga harus melampirkan surat keterangan dari LP2M atau boleh dari dekan, ya. Berikutnya, ya, tapi diutamakan dari LP2M ya, karena ini untuk kepentingan bahwa semua hasil PKM kita itu terdokumentasi di LP2M sama dengan penelitian. Berikutnya memberikan pelatihan, penyuluhan, penataran, ceramah pada masyarakat. Ini harus terjadwal dan terprogram. Karena itu dia masyarakat adanya proposal penyuluhan, proposal ceramah dan seterusnya, itu nilainya 25%. Laporan kemajuannya 50-75%. Kemudian laporan akhir itu 100%. Nah, jika dia dilakukan dalam 1 semester atau lebih, untuk tingkat internasional setiap program 1 nilainya, ya. Sedangkan tingkat nasional 0,75. Ya, surat tugas, kemudian bukti dokumennya atau bukti kinerjanya, surat penyelenggara atau jadwal, kemudian ada link. Sedangkan untuk tingkat lokal 0,5, ya, surat tugas dari LP2M, surat penyelenggara atau link. Jadi untuk kegiatan ceramah atau khutbah misalnya yang banyak diperhatikan di kampus kita, itu jika dia tingkat lokal
tetap harus melampirkan proposal dan jadwal ya, sehingga dia bisa diklaim sebagai sebuah program yang dijalankan ya. Jadi satu program misalnya di satu masjid itu poinnya 0,5. Jadi bukan per khutbah atau per dia tampil ceramah, tetapi per program. Biasanya mungkin lebih pada satu kelompok, satu misalnya di masjid ini, satu program di pengajian ini, dan seterusnya. Nah, itu kemudian disubmit di LP2M untuk mendapatkan surat keterangan. Kemudian jika dia kurang dari 1 semester dan minimal 1 bulan, ya, ini poinnya lebih kecil lagi. Tingkat internasional hanya 0,75, tingkat nasional 0,5, sedangkan tingkat lokal 0,25. Jadi jika program yang dilakukan tersebut kurang dari 1 semester dan minimal ya hanya 1 bulan misalnya program itu, maka nilainya hanya 0,25. Kemudian jika insidental tiba-tiba disuruh menjadi penceramah atau kalau internasional itu 0,75, tapi tetap harus ada surat tugas dari menteri ya, dan atau direktor untuk yang internasional. Kemudian nasional 0,25, tetap harus ada surat tugas. Di tingkat provinsi 0,25. Jadi untuk insidental hanya sampai level provinsi, tidak ada level lokal. Berikutnya, memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan. Nah, jika dia berdasarkan bidang keahlian, nilainya 0,375. Jika dia berdasarkan penugasan lembaga perguruan tinggi, 0,25. Jika dia berdasarkan fungsi jabatan, 0,125. Jika dia pengurus organisasi sosial kemasyarakatan setiap semester, itu dihitung 0,25. Kalau yang di atas tadi yang 1, 2, 3 ini setiap program. Kalau ini setiap semester. Bukti penugasannya surat tugas dari LP2M tetap. Bukti kinerjanya tentu bukti kinerja, laporan kegiatan dan seterusnya. Kemudian membuat atau menulis karya pengabdian kepada masyarakat yang tidak dipublikasikan. Jadi misalnya kita buat karya pengabdian, buat laporannya tapi tidak dipublish, itu setiap karya dinilai 0,5. Jadi tinggal masukkan ke LP2M, dapat surat tugas dari LP2M. Kemudian bukti dokumennya adalah laporan yang disahkan oleh pimpinan, dilampirkan. Berikutnya, hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang dipublikasikan pada sebuah berkala atau jurnal pengabdian masyarakat atau teknologi tepat guna, merupakan diseminasi dari luaran program kegiatan pengabdian masyarakat ya. Setiap karya itu nilainya 1,25. Kemudian jika berperan aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah sebagai editor, dewan penyunting, dewan redaksi ya pada jurnal internasional atau sebagai mitra Bestari, poinnya 0,25. Tapi kalau dia level nasional itu nilainya 0,125 per semester. Ini juga bukti penugasan dari LP2M. Ya, dan bukti kinerjanya adalah SK editor, penyunting atau sertifikat sebagai mitra Bestari. Unsur berikutnya adalah unsur penunjang ya. Untuk unsur penunjang diantaranya menjadi anggota dalam suatu panitia atau badan pada perguruan tinggi ya. Jadi kalau kita menjadi panitia sebagai ketua atau wakil ketua, sekretaris merangkap anggota, maka nilainya 0,75 untuk level universitas, 0,5 untuk level fakultas. Jika sebagai anggota nilainya 0,5 untuk universitas dan 0,25 sebagai di level fakultas. Ini tidak dibatasi jumlah panitiaan.
Kemudian menjadi anggota panitia atau badan pada lembaga pemerintah. Ya, ketua atau wakil ketua, sekretaris itu sama 0,75. Misalnya sebagai panitia penerimaan atau seleksi beasiswa ya. Di tingkat pusat itu nilainya 0,75, anggota 0,5. Kalau di daerah ketua, wakil, sekretaris 0,5, sedangkan anggota 0,25. Kemudian berikutnya menjadi anggota organisasi profesi ya. Tingkat internasional sebagai pengurus 0,25, kalau anggota 0,125. Tingkat nasional pengurus 0,25, anggota 0,125. Berikutnya mewakili perguruan tinggi atau lembaga pemerintah. Mewakili perguruan tinggi, lembaga pemerintah untuk duduk dalam penelitian antar lembaga ya. Setiap penelitian itu nilainya 0,25. Kemudian menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional. Sebagai ketua delegasi 0,75, sebagai anggota delegasi 0,5. Kemudian berperan aktif dalam pertemuan ilmiah tingkat internasional ya. Ya, pertemuan ilmiah itu termasuk konferensi, seminar, diskusi ilmiah, simposium tingkat internasional, nasional, ketua setiap kegiatan 0,75. Kemudian anggota itu 0,5. Sedangkan untuk di lingkungan perguruan tinggi sendiri sebagai ketua 0,5, anggota 0,25. Berikutnya mendapat penghargaan tanda jasa. Ya, penghargaan tanda jasa Satya Lencana Karya Satya bisa Satya Lencana, Bintang Jasa, peraih nominasi atau peraih juara. 30 tahun setiap tanda jasa itu 3 nilainya. 20 tahun setiap tanda jasa 2, 10 tahun ini 1. Memperoleh penghargaan lain ya. Misalnya penghargaan merupakan prestasi dosen, menjadi pemenang, juara atau meraih sesuatu yang unggul. Tingkat internasional setiap tanda jasa itu 5 nilainya. Kemudian pada tingkat nasional 3, tingkat provinsi 1. Berikutnya menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional. Setiap buku 1,25 untuk SLTA atau setingkat. Untuk SLTP atau setingkat setiap buku 1,25, sedangkan untuk buku SD atau setingkat itu 1,25 juga. Kemudian mempunyai prestasi bidang olahraga, tingkat internasional 3, tingkat nasional 2, tingkat lokal atau daerah 1. Keanggotaan dalam tim penilai, jadi anggota tim penilai jabatan akademik dosen, penilai PAK, asesor BKD, tim penilai termasuk auditor AMI itu per semester dinilai 0,5. Bukti penugasannya SK Rektor, bukti dokumennya juga dari SK Rektor atau Ketua Dekan atau surat tugas dari Ketua Lembaga. Kemudian keanggotaan dalam tim penilai. Ya, ini sudah tadi ya. Saya kira demikian ya beberapa aturan atau rubrik ya penilaian kinerja dosen. Dan ini menjadi panduan ketika dosen menyusun laporan kinerja setiap semester bagi dosen yang tersertifikasi. Jika ada pertanyaan silakan diajukan ke KLPM atau memberikan komentar pada kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.